Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Amjad. Marilah dalam kesempatan hari ini kita membahas materi tentang meyakini akan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang dikehendaki guna dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Sebelum membahas materi di atas, ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Yang pertama, apakah kitab suci itu? Yang kedua, bagaimanakah cara beriman kepada kitab-kitab suci? Kemudian, berapa jumlah kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya? Bagaimanakah sikap yang harus dilakukan bagi orang yang sudah beriman dan percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini? Kemudian yang terakhir adalah manfaat apa yang akan diperoleh setelah kita mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, untuk membahasnya marilah kita perhatikan paparan berikut ini. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah atau iman kepada kitab Allah, maka terlebih dahulu kita memahami yang namanya kitab Allah. Apa sih kitab Allah itu? Kitab Allah pengertiannya adalah firman Allah yang diberikan kepada para nabi atau rasulnya. Kalian ketahui bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki sifat kalam atau mutakaliman, yang artinya adalah Allah berfirman atau Allah berkata-kata. Allah menurunkan firman-Nya ini kepada nabi atau rasul yang dikehendakinya. Tidak semua nabi atau rasul mendapatkan firman atau kitab dari Allah. Firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul ini, Allah tidak menurunkan satu kaligus seperti Al-Quran 30 juz, tetapi Allah menurunkan wahyunya itu secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi atau sesuai dengan kejadian yang melatar belakangi, yang biasanya kita sebut sebagai asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Adapun durasi waktu Allah menurunkan firman-Nya kepada para nabi dan rasul itu sangat panjang sekali. Seperti Al-Quran, Allah menurunkannya kurang lebih sekitar 23 tahun lamanya. Dengan durasi waktu yang sangat panjang tersebut, kemudian yang dinamakan dengan kitab tersebut bisa juga kita artikan sebagai kumpulan dari firman-firman Allah yang dibukukan ke dalam satu mushaf. Kata kuncinya yang dinamakan dengan kitab Allah ini adalah kumpulan firman dibukukan menjadi satu mushaf. Artinya apa? Al-Quran ini artinya apa? Kitab Allah dulunya tidak sebagaimana yang satu contoh, sebagaimana yang kalian pegang saat ini Al-Quran sudah menjadi 30 juz, seperti itu tidak. Tetapi dulunya firman Allah itu tempatnya berada pada hafalan para nabi, hafalan para sahabat, atau kalaupun ditulis di pelepah kurma, ditulis di kulit, kemudian atau ditulis di batu-batu, dan tempatnya pun juga tersebar di mana-mana. Kemudian oleh para sahabat pembawanya, kitab tersebut dikumpulkan menjadi satu, kemudian dibuat sebuah tim, ditulis sesuai dengan petunjuk dari nabi pembawanya, sesuai dengan tata letak urutannya, yang mana yang menjadi juz pertama, ayat pertama dan surat pertama, dan yang mana menjadi juz terakhir, ayat terakhir dan surat terakhir. Semuanya dikumpulkan menjadi satu, ditulis menjadi satu, kemudian kita sebut sebagai mushaf. Anak-anakku sekalian, seperti halnya saat ini kalian memegang Al-Quran. Al-Quran yang kalian pegang itu adalah Al-Quran yang ditulis pada zamannya sahabat Utsmani, yaitu pada zamannya sahabat Utsman. Sehingga Al-Quran yang kalian pegang itu adalah dinamakan sebagai mushaf Utsmani. Anak-anak sekalian, setelah kalian mengetahui tentang apa itu kitab Allah, maka wajib bagi kalian hukumnya untuk iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih yang namanya iman kepada kitab Allah itu? Yaitu mempercayai dan meyakini bahwa mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Artinya, kalian wajib hukumnya percaya dan yakin bahwa kitab itu memang benar-benar datangnya dari Allah. Seperti Al-Quran yang kalian pegang, yang kalian baca, itu memang benar-benar datangnya dari Allah, bukan kitab yang ditulis oleh Nabi, buatan Nabi, apalagi buatan para sahabat atau buatan manusia, setan atau jin. Tapi kalian harus yakin bahwa sesungguhnya itu adalah benar-benar datangnya dari Allah. Kitab-kitab tersebut tentunya berisi tentang perintah dan larangan, dan juga kitab-kitab tersebut juga bisa dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Allah menurunkan kitab suci kepada umat manusia tidak lain adalah tujuannya agar dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia dalam rangka manusia mengarungi kehidupan di dunia ini. Sehingga Al-Quran itu pun, kitab suci itu juga bisa disebut sebagai way of life atau pandangan hidup. Anak-anakku sekalian, kitab-kitab Allah itu berjumlah 4. Allah menurunkan kitab sucinya itu hanya kepada 4 orang nabi, tidak lebih. Di antaranya adalah, yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setelah kitab Al-Quran diturunkan, tidak ada lagi kitab-kitabnya, atau Allah sudah tidak memberikan firman-Nya kepada nabi-nabi setelah Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad ini disebut sebagai khataman nabiyya, atau kitab Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir. Anak-anak sekalian, untuk lebih memperdalam tentang pengertian kita tentang kitab-kitab Allah, marilah kita bahas bersama-sama satu persatu di antara dari 4 macam kitab tersebut. Yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Diturunkan sekitar abad 10 sebelum Masehi. Sekali lagi, kitab Zabur ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi, dan diturunkan, tempat diturunkannya yaitu di Yerusalem. Yerusalem ini saat ini adalah menjadi ibu kotanya negara Bani Israel atau negara Israel, itu Yerusalem. Kemudian kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud dengan menggunakan bahasa Kipti. Tentunya bahasa Kipti ini adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yerusalem, atau tepatnya digunakan oleh Nabi Daud beserta umatnya, sehingga kitab Zabur ini menggunakan bahasa Kipti. Selanjutnya, kitab Zabur ini diperuntukkan untuk orang-orang atau Bani Israel atau umat Yahudi. Jadi kitab Zabur ini hanya berlaku di daerah Israel dan khusus untuk umat Yahudi saja. Bukti bahwasanya Allah menurunkan kitab Zabur adalah tertera di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Al-Quran surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ataina Dawuda Zabura." Artinya, wa ataina, dan telah kami berikan kepada Daud, kepada Nabi Daud, Zabura, yaitu kitab Zabur. Nah, surat Al-Isra ayat 55 ini yang menjadi bukti bahwasanya kitab Zabur itu benar-benar ada. Selanjutnya adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini diturunkan sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Selanjutnya, kitab Taurat ini diturunkan kepada bangsa Bani Israel atau umat Yahudi, sama dengan kitab Zabur, sama-sama
diturunkan di daerah Bani Israel dan diperuntukkan untuk umat Yahudi. Kemudian kitab Taurat ini dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tentunya bahasa Ibrani ini bahasa yang digunakan oleh Nabi Musa beserta umat-umatnya di daerah Israel. Dan sebagai bukti bahwasanya Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa adalah ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, walaqad atayna, dan sungguh-sungguh kami berikan sungguh-sungguh kami berikan kepada Nabi Musa apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, la'allahum yahtadun, mudah-mudahan mereka orang-orang Bani Israel mendapatkan petunjuk dari kitab tersebut. Anak-anakku sekalian, isi daripada kitab Taurat diantaranya adalah yang pertama, kitab Taurat itu berisikan tentang perintah untuk mengesahkan Allah. Artinya perintah untuk mengesahkan Allah itu artinya bahwa Allah itu adalah esa, Allah itu adalah tunggal. Yang kedua adalah larangan menyembah patung atau berhala, karena menyembah patung dan berhala ini adalah hukumnya musyrik. Kemudian yang ketiga adalah perintah menyucikan hari Sabtu. Artinya pada umatnya Nabi Musa atau orang-orang Yahudi, hari Sabtu ini adalah merupakan hari yang sangat mulia sekali, sehingga diperintahkan oleh Nabi Musa hari Sabtu ini agar dimuliakan. Isi selanjutnya adalah perintah tentang menghormati kedua orang tua. Memang tentunya orang tua ini adalah orang yang melahirkan kita, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menghormati kedua orang. Isi kitab Taurat selanjutnya adalah larangan membunuh sesama manusia. Kemudian larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan isi kitab Taurat yang terakhir adalah larangan untuk mengambil hak orang lain, atau yang biasa kita sebut sebagai mencuri. Selanjutnya anak-anak sekalian adalah kitab Injil. Kitab Injil ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kapan kitab Injil ini diturunkan? Yaitu diturunkan sekitar abad 1 Masehi. Diturunkan di Yerusalem atau Bani Israel, sama dengan diturunkannya, tempat diturunkannya pada kitab-kitab Zabur, kitab Taurat, dan sekarang kitab Injil pun juga diturunkan di Yerusalem. Yerusalem ini adalah ibu kotanya Bani Israel, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian bahasa yang digunakan di dalam bahasa Injil ini adalah bahasa Suryani. Kenapa bahasa Suryani? Sekali lagi, karena Nabi Isa pada saat itu juga menggunakan bahasa Suryani, dan orang-orang yang umatnya Nabi Isa ini juga menggunakan bahasa Suryani, sehingga ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa dengan menggunakan bahasa Suryani. Kemudian diperuntukkan untuk siapa kitab Injil ini? Kitab Injil ini diperuntukkan untuk kaum Nasrani. Kaum Nasrani. Kalau kitab Zabur, kitab Taurat itu diturunkan kepada kaum Yahudi, sementara kitab Injil ini diturunkan kepada kaum Nasrani. Adapun isi daripada kitab Injil itu diantaranya adalah yang pertama mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua membenarkan keberadaan kitab Taurat, yang ketiga menjelaskan tentang datangnya Nabi Muhammad SAW, tentunya juga menjelaskan tentang keberadaan daripada kitab yang terakhir nanti, yaitu kitab Al-Quran. Anak-anak sekalian, kitab yang terakhir diturunkan kepada Nabi atau Rasul yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi yang terakhir. Tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah Al-Quran ini tidak ada kitab yang lain. Artinya Allah tidak menurunkan wahyunya kepada para nabi-nabi, atau nabi sudah tidak ada, sehingga Allah tidak menurunkan kitabnya lagi. Kitab Al-Quran ini diturunkan pada tahun 611 sampai 6032 Masehi, yaitu sekitar 23 tahun lamanya Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, tempat Al-Quran ini diturunkan yaitu di Mekah dan Madinah.
Yaitu tempat diturunkannya Al-Quran itu ada di dua tempat, yaitu di Mekah dan Madinah. Sehingga nanti Al-Quran ini diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW belum melangsungkan hijrah ke Madinah atau Nabi Muhammad berada di Mekah, maka kitab tersebut disebut sebagai ayat Makkiyah. Dan selanjutnya ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah dan Nabi Muhammad berada di Madinah, maka ayat yang diturunkannya disebut sebagai ayat Madaniyah. Selanjutnya, bahasa yang digunakan di dalam kitab Al-Quran ini adalah menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab tersebut banyak sekali. Tentunya bahasa Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab dengan dialek suku Quraisy atau dengan dialek Quraisy, karena Nabi Muhammad SAW ini berasal dari suku Quraisy, sehingga Al-Quran menggunakan bahasa Arab dengan dialek Quraisy. Anak-anakku sekalian, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada seluruh umat manusia. Artinya apa? Tidak hanya satu golongan, tidak hanya satu kelompok, tidak hanya satu bangsa, tetapi Al-Quran ini diturunkan, diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, artinya seluruh umat sedunia ini. Sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab Al-Quran adalah surat Al-Imran ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Artinya ia adalah Allah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Surat Al-Imran ayat ketiga ini adalah sebagai bukti, sebagai dalil nabi bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab Taurat dan menurunkan kitab Injil. Anak-anakku sekalian, isi daripada kitab Al-Quran itu diantaranya adalah satu, yaitu tentang tauhid atau akidah, yaitu perintah untuk mengesahkan Allah, perintah bahwasanya sesungguhnya Allah itu adalah satu tunggal. Yang kedua, kitab Al-Quran berisikan tentang ibadah. Ibadah tersebut meliputi diantaranya adalah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Kemudian isi Al-Quran yang ketiga adalah berisikan tentang akhlak, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan binatang, dan hubungan antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Isi kitab Al-Quran yang keempat adalah muamalah. Isi kitab Al-Quran yang kelima adalah sejarah. Di dalam Al-Quran berisikan tentang sejarah-sejarah atau kejadian-kejadian tentang umat-umat yang terdahulu, baik itu umat pada saat zamannya Nabi Muhammad atau umat sebelum Nabi Muhammad. Isi kitab Al-Quran selanjutnya adalah berisi tentang wa'ad dan wa'id atau kita sebut sebagai janji dan ancaman. Janji artinya bagi orang-orang yang percaya kepada Allah dan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, akan dijanjikan sebuah kebahagiaan nanti di dunia dan akhirat. Kemudian yang dinamakan dengan ancaman ini adalah bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, dia tidak melaksanakan perintah Allah dan dia selalu melaksanakan larangan-larangan Allah, maka mereka nanti akan diancam oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka. Antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya atau kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Perbedaannya adalah yang pertama adalah Al-Quran. Ini Al-Quran, kemudian ini kitab yang lainnya yang dinamakan dengan kitab yang lainnya itu adalah kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Kitab Al-Quran, perbedaan yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana cara mengimani. Kalau kitab Al-Quran mengimaninya yaitu dengan cara tafsili. Artinya tafsili itu adalah wajib mengimani, wajib mempercayai dan meyakini bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah, dan juga wajib membacanya, wajib memahami, dan sekaligus wajib hukumnya untuk mengamalkan isi daripada kitab Al-Quran. Sementara cara kita mengimani kitab selain Al-Quran, kitab Zabur, Taurat, dan Injil hanya bersifat ijtimali saja,
Artinya hanya mengimani saja, hanya mempercayai saja bahwa sesungguhnya 3 macam kitab tersebut benar-benar datangnya dari Allah. Perbedaan yang kedua adalah kitab Al-Quran ini sampai sekarang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keaslian dan kemurniannya. Artinya kitab Al-Quran sampai saat ini murni, asli, dan tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada pengurangan atau tambahan-tambahan yang berkaitan dengan ayat atau surat-surat. Sementara kitab selain Al-Quran itu adalah sudah tidak murni lagi, ya, tidak murni lagi, artinya sudah ada beberapa pengurangan-pengurangan dan juga ada penambahan-penambahan. Pengurangan misalnya dalam kitab Zabur dan kitab Injil serta Taurat. Di keempat kitab tersebut diterangkan bahwa nanti ada muncul seorang nabi yang terakhir yang diberi nama adalah Nabi Muhammad, akan diturunkan wahyu yang diberi nama Al-Quran. Nah, keberadaan Nabi Muhammad dan keberadaan kitab Al-Quran ini kemudian oleh tokoh-tokoh agama pada saat itu, yaitu tokoh agama kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil dihilangkan, sehingga menjadikan kitab itu tidak murni lagi. Perbedaan yang ketiga adalah Al-Quran sifatnya adalah universal, artinya untuk seluruh umat manusia. Artinya universal di sini kitab Al-Quran ini diberlakukan untuk seluruh umat manusia, seluruh umat manusia mulai dari zamannya Nabi Muhammad sampai manusia yang terakhir berada di dunia ini. Al-Quran tersebut wajib dilaksanakan oleh mereka. Sementara kitab selain Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil berlakunya hanya bersifat lokal. Artinya hanya berlaku untuk umat tertentu saja. Misalnya kitab Zabur, Taurat, Injil diturunkan di daerah Yerusalem di Bani Israel, maka berlakunya itu hanya di daerah Yerusalem saja atau di daerah Israel saja. Sementara daerah-daerah yang lain seperti Mekah, Madinah, Indonesia itu tidak berlaku atau tidak wajib mempercayai dan mengimani. Hanya bagi orang-orang Israel dan orang-orang Yerusalem saja yang wajib mempercayai dan mengamalkan daripada isi kitab tersebut. Selanjutnya perbedaan yang keempat adalah kitab Al-Quran berlaku sepanjang masa. Al-Quran itu berlaku sepanjang masa, maksudnya adalah Al-Quran itu berlaku mulai Nabi Muhammad itu hidup sampai Nabi Muhammad meninggal, zamannya sahabat, zamannya tabi'in, sampai saat ini, bahkan nanti sampai kiamat Al-Quran tersebut masih berlaku, wajib ditaati dan diamalkan isinya. Sementara kitab-kitab selain Al-Quran, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil, hanya berlaku selama Nabi pembawanya masih hidup. Artinya ketika Nabi pembawanya masih hidup, maka kitab tersebut berlaku, wajib dilaksanakan dan diamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ketika Nabi pembawanya meninggal, seperti Nabi Musa meninggal, Nabi Isa meninggal, atau Nabi Daud meninggal, maka kitab tersebut sudah tidak berlaku lagi. Artinya tidak wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya perbedaan yang terakhir adalah kitab Al-Quran itu adalah sebagai mukjizat. Artinya sebagai mukjizat kitab Al-Quran itu bisa mengalahkan orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad pada saat itu. Sementara kitab-kitab yang lain, kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil tidak memiliki sifat ijazi atau tidak sebagai mukjizat. Anak-anakku sekalian, selanjutnya suhuf adalah lembaran firman Allah yang belum lengkap atau terpisah-pisah dan tidak dibuka menjadi satu mushaf. Artinya suhuf ini adalah firman-firman Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, kemudian sifatnya masih terpisah-pisah dan tidak dibuka menjadi satu mushaf. Ini beda dengan kitab. Kalau kitab tersebut sifatnya lengkap, kemudian dibuka menjadi satu mushaf, satu kitab. Sementara kalau suhuf masih tetap bersifat lembaran-lembaran yang terpisah-pisah dan belum lengkap. Adapun nabi-nabi yang menerima suhuf diantaranya adalah, yang pertama adalah Nabi Syed. Nabi Syed ini menerima suhuf sebanyak 50 suhuf. Kemudian
Kemudian yang kedua adalah Nabi Idris. Nabi Idris ini menerima 30 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Kemudian Nabi Musa menerima suhuf. Perilaku orang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah menghindari perbuatan keji, perbuatan mungkar dan perbuatan maksiat. Bagi orang-orang yang percaya dan meyakini terhadap kitab-kitab Allah seperti kita saat ini adalah mempercayai dan meyakini kitab Al-Quran, maka wajib hukumnya kita untuk tidak melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar dan perbuatan maksiat. Perilaku yang kedua adalah selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam kitab suci, dalam hal ini adalah Al-Quran, di sana berisikan tentang ibadah, maka wajib hukumnya kita dalam kehidupan sehari untuk selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku selanjutnya adalah berbuat baik dan beramal soleh, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jadi amal-amal soleh tersebut atau amal perbuatan manusia itu bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu amal soleh yang untuk dirinya sendiri dan amal soleh untuk orang lain. Perilaku selanjutnya adalah selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Perilaku yang kelima adalah selalu membaca, memahami isi kandungannya dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari. Bagi kalian semua yang telah mempercayai bahwa sesungguhnya adalah Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah, benar-benar firman Allah, bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah, maka kalian wajib hukumnya untuk membacanya saja kalian mendapatkan pahala. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi kalian untuk memahami isi kandungannya. Setelah kalian memahami isi kandungannya, maka kalian laksanakan, kalian kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, berikut tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih manfaat atau hikmahnya setelah kita mempelajari tentang iman kepada Allah? Yang pertama adalah manfaatnya memberikan petunjuk kepada manusia dalam membedakan yang benar dan yang salah. Artinya Al-Quran atau kitab-kitab suci itu dijadikan dasar untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian hikmah yang kedua adalah pedoman bagi manusia agar tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Ingat, semua manusia itu memiliki akal pikiran. Akal pikiran itu tentunya bisa memikirkan sesuatu, bisa membenarkan dan bisa menyalahkan. Tetapi yang dijadikan patokan untuk kebenaran mutlak tidak akal pikiran manusia, tetapi yang dijadikan dasar untuk menentukan kebenaran itu adalah Al-Quran atau kitab suci. Hikmah beriman kepada kitab Allah yang ketiga adalah memberikan informasi sejarah tentang kehidupan orang-orang terdahulu. Ingat bahwasanya isi daripada kitab suci itu adalah salah satunya adalah tentang sejarah tentang umat-umat terdahulu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai informasi dan selanjutnya dijadikan sebagai pengalaman dan pengalaman hidup. Hikmah beriman kepada kitab Allah yang keempat adalah mensyukuri anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib hukumnya kita semuanya yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib hukumnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah setelah kalian beriman kepada kitab Allah, maka hati manusia akan lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Karena orang-orang yang percaya dan beriman kepada kitab Al-Quran, apalagi membacanya, akan menjadikan hati kita tentram, kita akan damai. Hikmah yang keenam adalah memiliki sikap toleran, hormat, dan menghargai orang lain. Yang ketujuh, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan. Dan hikmah yang terakhir adalah selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Anak-anak sekalian, sebelum kita tutup pembahasan pada kesempatan ini,
ada satu tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu silakan kalian cari tentang sejarah pembukuan kitab Al-Quran. Sekali lagi, tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian cari yaitu tentang sejarah dibukukan kitab Al-Quran. Bisa kalian lihat di internet atau bisa kalian lihat di buku-buku, terserah kalian. Nanti setelah kalian ketemukan, kemudian kalian tulis. Setelah kalian tulis, kemudian kalian foto, dan hasil fotonya bisa kalian kirim ke WA group. Demikian pertemuan, demikian pembahasan tentang mempercayai terhadap kitab-kitab Allah, dan saya akhiri. Terima kasih, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.